Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua, mahasiswa sekalian. Kembali kita bertemu pada mata kuliah metode penelitian pendidikan geografi, pertemuan yang kedua. Jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan ilmu pengetahuan dan penelitian. Terkait dengan materi pada hari ini, tentunya kita akan membicarakan terkait dengan landasan-landasan teori, kemudian bagaimana proses berpikir. Nah, kita ketahui bersama bahwa ilmu atau sains adalah pengetahuan tentang fakta-fakta, baik natur atau sosial yang berlaku umum dan sistematis. Karena ilmu berlaku umum, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan-pernyataan yang didasarkan pada beberapa kaidah umum adalah merupakan bagian daripada sebuah pengetahuan yang terorganisir serta tersusun secara sistematis menurut kaidahnya. Jadi, menurut definisinya adalah ilmu adalah pengetahuan yang sudah dicoba dan diatur menurut urutan dan arti serta menyeluruh dan sistematis. Nah, ini tentunya tidak lepas dari bagaimana kita berproses dan berpikir. Jadi menurut Kelly tahun 1930 ada beberapa hal yang bisa menjadi indikator atau menjadi penciri daripada proses berpikir. Yang pertama adalah timbul rasa sulit. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa mengadaptasi situasi dan keadaan baik itu dengan alat maupun dengan kemampuan mekanikal kita yang dimiliki oleh setiap manusia untuk melepaskan diri daripada kesulitan. Nah, ini adalah proses berpikir yang pertama. Kemudian yang kedua adalah rasa sulit tersebut harus bisa didefinisikan. Jadi kesulitan itu harus didefinisikan, ya. Kalau kita mengambil bahasa umumnya, ya artinya masalah itu harus bisa didefinisikan. Ya, jadi kesulitan itu bisa didefinisikan sehingga betul-betul definisi kesulitan kita itu bisa nanti menjadi bagian yang akan kita pecahkan. Yang ketiga adalah mencari suatu pemecahan sementara. Nah, ini sangat penting dan kita sebagai manusia memang diberikan kemampuan untuk melakukan analisa-analisa awal dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Yang keempat adalah menambah keterangan terhadap pemecahan tadi yang menuju kepada kepercayaan bahwa pemecahan tersebut adalah benar. Baik, kita harus meyakini bahwa setiap keterangan yang akan menjadi bagian daripada solusi yang kita tawarkan adalah merupakan sesuatu yang benar. Kemudian yang kelima adalah melakukan pemecahan lebih lanjut dengan verifikasi eksperimental, artinya dengan melakukan percobaan. Artinya dengan trial and error. Jadi kita bisa melakukan pemecahan masalah atau kesulitan tadi dengan beberapa percobaan yang mungkin bisa dilakukan berulang-ulang kali. Kemudian yang keenam adalah mengadakan penilaian terhadap penemuan-penemuan eksperimental menuju pemecahan secara mental untuk diterima atau ditolak sehingga kembali menimbulkan rasa sulit. Dan ini tentunya adalah pengembangan daripada sebuah proses berpikir karena kita dihadapkan pada suatu situasi yang memang selalu akan menghadapi yang namanya perubahan-perubahan. Dan itu akan menimbulkan kesenjangan. Dan kesenjangan itu harus kita kita selesaikan dan kemudian kita mengambil opsi jawaban yang paling tepat untuk meminimalisir kesenjangan tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah memberikan suatu pandangan ke depan atau gambaran mental tentang situasi yang akan datang untuk dapat menggunakan pemecahan setiap masalah secara tepat. Ya, karena pandangan-pandangan kita ini akan berdampak kepada apa yang disebut dengan solusi atau penyelesaian untuk permasalahan yang mungkin hari ini belum ada, tapi mungkin saja
seiring perkembangannya zaman dan perubahan paradigma itu akan menjadi sesuatu yang semakin kompleks dan kita harus berpikir cepat dan tepat untuk menyelesaikan setiap persoalan. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah apa yang dimaksud dengan penelitian. Nah, karena kita dalam mata kuliah metodologi penelitian, ya, khususnya adalah pendidikan geografi, ya tentunya kita harus punya konsep yang disebut dengan penelitian itu apa gitu. Nah, jadi menurut kaidah kata gitu ya, penelitian merupakan terjemahan dari kata atau bahasa Inggris yang artinya riset gitu. Nah, riset itu adalah suatu pencarian fakta menurut metode objektif yang jelas untuk menemukan hubungan antar fakta dan menghasilkan dalil atau hukum. Ini menurut pendapatnya John tahun 1949. Nah, selain itu, penelitian adalah suatu metode studi yang dilakukan oleh seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Nah, artinya di sini bahwa penelitian itu adalah sesuatu yang dilakukan dengan sistematis dan terstruktur, sehingga setiap permasalahan itu bisa diselesaikan dengan cara-cara atau kaidah-kaidah ilmiah. Nah, ini tentunya memerlukan metode ilmiah. Nah, selain itu juga penelitian juga bertujuan untuk kesimpulan-kesimpulan yang telah diterima dan dengan aplikasi baru dari tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini dapat diartikan sebagai pencarian pengetahuan dan pemberi artian yang terus-menerus terhadap sesuatu. Nah, artinya penelitian ini bisa memperbaiki paradigma atau memperbaharui teori dengan hasil-hasil penelitian yang didasari oleh penelitian objektif tadi. Nah, ini yang perlu untuk dilakukan. Nah, penelitian dengan menggunakan metode ilmiah atau scientific method itu disebut juga penelitian ilmiah. Dalam penelitian ilmiah ini selalu ditemukan dua unsur penting, yaitu yang pertama adalah unsur observasi atau pengamatan. Jadi pengamatan ini penting untuk untuk melakukan sebuah riset. Karena ini sebagai salah satu bagian instrumen yang sangat utama ya kalau kita bicara tentang penelitian. Kemudian ada unsur-unsur nalar, reasoning. Nah, unsur pengamatan merupakan kerja dengan mana pengetahuan mengenai fakta-fakta tertentu yang melalui kerja mata, yaitu diamati dengan langsung secara visual. Dan ini ditambah lagi dengan persepsi atau sense of perception atau kemampuan nalar untuk mengembangkan tentang objek yang dilihat oleh mata secara visual kemudian dinarasikan dalam bentuk persepsi. Nah, ini yang dimaksud dengan istilah penelitian. Nah, jadi itu. Nah, kemudian lantas bagaimana hubungan antara ilmu, penelitian dan kebenaran? Nah, ada sebagian teori yang mengatakan bahwa hubungan antara ilmu dan penelitian mempunyai hubungan yang sangat erat. Jadi menurut Almak tahun 1930 bahwa hubungan antara ilmu dan penelitian adalah seperti hasil dan proses. Penelitian adalah proses, sedangkan hasil adalah ilmu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang riset, itu berarti tetap proses. Kemudian ilmu adalah hasilnya. Ini menurut Almak. Nah, tapi berbeda pula seperti apa yang dikemukakan oleh Whitney tahun 1960. Whitney ini berpendapat ternyata penelitian dan ilmu itu adalah sama-sama proses. Jadi bukan ilmu itu adalah hasil. Nah, menurut ini adalah hasil daripada proses penelitian adalah kebenaran atau truth. Jadi secara teorinya bahwa penelitian itu adalah proses, ilmu juga adalah proses. Nah, kebenaran itu sendiri yang dikatakan sebagai hasil. Nah, ini yang menurut teorinya bahwa penelitian dan ilmu itu mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama proses. Nah, umumnya kebenaran ilmiah itu dapat diterima karena ada 3 hal. Yang pertama adalah koheren.
Nah, jadi koheren ini atau konsisten adalah bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika pernyataan tersebut konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Misalkan suatu pernyataan bahwa si Badu akan mati. Nah, ini dapat dipercaya karena pada dasarnya ini koheren dengan pernyataan bahwa semua orang akan mati. Nah, ini salah satu poin ya kenapa kebenaran ilmiah itu dapat diterima. Yang kedua adalah koresponden. Ya, dasar lain untuk mempercayai kebenaran adalah sifat koresponden yang diprakarsai oleh Bertrand Russell 1972 sampai 1970. Nah, pernyataan dianggap benar jika materi pengetahuan yang terkandung dalam pernyataan tersebut berhubungan atau mempunyai korespondensi dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Misalkan, ibu kota Kalimantan Barat adalah Pontianak. Nah, jika ada orang yang mengatakan bahwa ibu kota Provinsi Kalimantan Barat adalah Bandung, artinya tidak bisa dipercaya karena tidak terdapat objek yang mempunyai korespondensi dengan pernyataan tersebut secara faktual. Nah, yang dimana bahwa faktanya bahwa Pontianak adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian yang ketiga adalah pragmatis. Kebenaran lain yang dipercaya karena adanya sifat pragmatis. Dengan perkataan lain, pernyataan ini dipercaya benar karena pernyataan tersebut mempunyai sifat fungsional dalam kehidupan praktis. Artinya kesimpulan dianggap benar jika pernyataan tersebut mempunyai sifat-sifat pragmatis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah tiga hal kebenaran ilmiah dapat diterima karena yang pertama tadi adalah karena adanya koheren, yang kedua adalah karena koresponden, dan ketiga adalah pragmatis. Nah, jika kita bicara tentang kebenaran, ada kebenaran ilmiah dan ada kebenaran non-ilmiah. Jadi tidak selamanya penemuan kebenaran itu diperoleh secara ilmiah. Kadang-kadang kebenaran ilmiah dapat ditemukan melalui proses non-ilmiah. Nah, apa saja itu yang disebut dengan kebenaran secara non-ilmiah gitu ya, yang didapatkan secara non-ilmiah, artinya tidak berdasarkan riset atau metode-metode ilmiah yang biasanya dilakukan oleh para akademisi. Nah, jadi yang pertama adalah penemuan kebenaran secara kebetulan. Nah, ini sering sekali ya, karena ini kebetulan tidak lain karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa begitu ya. Nah, ini seperti contoh contoh kasus bahwa yang pernah mengguncangkan dunia adalah misalnya penemuan kristal Eurase oleh Dr. J.S. Summer. Adalah salah satu penemuan yang secara kebetulan pada tahun 1926 yang dikisahkan adalah pada suatu hari, Summer sedang bekerja dengan ekstrak aseton. Karena ingin bermain tenis, maka ekstrak aseton itu dimasukkan di dalam kulkas. Kemudian bergegas kembali ke lapangan tenis. Nah, keesokan harinya ketika ia ingin meneruskan percobaan dengan ekstrak aseton tadi yang disimpan di dalam kulkas, dilihatnya telah timbul kristal-kristal baru ekstrak aseton tersebut. Kemudian ternyata bahwa kristal-kristal tersebut adalah enzim uracea yang amat berguna bagi manusia. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh gitu ya yang memang secara kebetulan kebenaran itu ditemukan. Akan tetapi tidak selalu penemuan secara kebetulan merupakan kebenaran asasi. Ada kalanya penemuan secara kebetulan dapat membuat seseorang menjadi tertipu karena hubungan yang seakan-akan ada artinya padahal hubungan tersebut berdiri sendiri. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah penemuan kebenaran secara common sense atau akal sehat. Nah, ini adalah akal sehat artinya merupakan apa yang disebut dengan serangkaian konsep atau bagan konseptual yang memang diyakini bahwa secara nalar bahwa itu bisa dipercaya gitu. Nah, bisa dipercaya dan ini masuk akal atau rasional. Nah, misalkan di abad 19
Jadi dengan akal sehat, common sense, orang percaya bahwa hukuman untuk anak didik itu merupakan alat utama dalam pendidikan. Ternyata ketika itu diteliti lebih lanjut, para ahli di bidang psikolog dan pendidikan menunjukkan bahwa alat yang baik bagi pendidikan bukan hukuman, tapi adalah ganjaran. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh penemuan dengan cara akal sehat. Nah, kemudian yang ketiga adalah penemuan kebenaran secara intuisi. Jadi intuisi ini artinya berdasarkan dari feel, ya. Jadi kita bisa melihat dari kemampuan bawah sadar kita merasakan feel, artinya oh ini benar. Nah, tapi kebenaran yang seperti ini sesungguhnya sukar untuk dipercaya karena kebenaran ini tidak menggunakan langkah-langkah yang sistematis untuk memperolehnya. Jadi hanya berdasarkan perasaan saja. Nah, ini. Nah, kemudian yang kelima adalah penemuan kebenaran melalui trial and error. Jadi ini cukup menarik gitu ya untuk dibahas. Karena kenapa? Karena banyak sekali penemuan kebenaran itu yang mungkin sampai sekarang bisa diyakini bahwa itu karena mencoba dan gagal gitu ya. Bekerja secara trial and error adalah merupakan sesuatu yang secara aktif dengan mengulang-ulang pekerjaan tersebut berkali-kali dengan menukar-nukar cara dan materi sehingga pengulangan tersebut tanpa dituntun oleh suatu petunjuk yang jelas sampai seorang menemukan sesuatu. Nah, penemuan dengan trial and error ini memakan waktu yang lama. Artinya juga memerlukan biaya yang sangat tinggi tentunya ya. Artinya ini juga dan selalu dalam keadaan yang meraba-raba karena tidak dengan langkah-langkah ilmiah gitu ya. Jadi penemuan dengan cara trial and error ini ya tidak dikategorikan sebagai penemuan ilmiah. Ya, jadi ini kemudian menjadi istilahnya itu adalah ya coba-coba saja gitu ya. Coba-coba saja yang mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tapi dewasa ini mungkin ada beberapa hal yang mungkin kita rasakan mungkin berdasarkan dari trial and error gitu ya. Nah, ini. Kemudian yang ke-6 ya, penemuan kebenaran melalui spekulasi. Jadi ini levelnya lebih tinggi ya. Lebih tinggi daripada penemuan secara trial and error karena ini memerlukan spekulasi yang didasari pertimbangan, walaupun pertimbangan tersebut kurang dipikirkan secara matang atau secara komprehensif, tetapi dikerjakan dengan suasana yang penuh dengan resiko. Nah, ini adalah penemuan kebenaran dengan spekulasi memerlukan pandangan yang tajam, walaupun penuh spekulatif. Cara menemukan kebenaran dengan cara seperti ini tidak juga dianggap sebagai penemuan kebenaran yang ilmiah, karena spekulasi itu tidak didasar dengan teori maupun fakta, apalagi dengan cara-cara kerja metode ilmiah. Nah, kemudian yang terakhir adalah penemuan kebenaran karena wibawa. Jadi banyak ya terutama di kalangan-kalangan pemimpin ya, baik itu pemimpin pemerintahan, kemudian partai politik atau di bidang-bidang sosial kemasyarakatan yang lainnya. Jadi kadang-kadang ada pendapat seorang ilmuwan atau katakanlah misalkan seseorang yang dipandang yang punya karismatik, punya wibawa. Jadi setiap apa yang diucapkan orang yang punya wibawa atau karisma tersebut dianggap sebagai sebuah kebenaran. Padahal belum tentu, ya, karena apa yang diucapkan itu belum diuji secara empiris dengan langkah-langkah metode penelitian. Nah, ini tentunya sering kali kita lihat gitu ya. Nah, kita lihat pada saat pimpinan politik misalkan. Kewibawaan seorang pimpinan politik itu dapat menghasilkan suatu kebenaran yang diperoleh tanpa prosedur ilmiah. Nah, bagi loyalis atau bagi ya
anggota komunitas atau apalah namanya begitu ya. Jadi itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Walaupun secara teorinya itu bukan kebenaran. Nah, ini yang terkait dengan beberapa kebenaran yang ditemukan tidak secara ilmiah. Jadi kalau tadi ada 6 ya, ada 6. Yang pertama adalah penemuan kebenaran secara kebetulan. Kemudian yang kedua penemuan dengan cara akal sehat, common sense. Kemudian yang ketiga penemuan secara intuisi. Yang keempat penemuan kebenaran melalui trial and error. Nah, kemudian yang keenam penemuan kebenaran melalui spekulasi. Dan yang ketujuh adalah penemuan kebenaran karena wibawa. Nah, ini adalah salah satu pengetahuan yang harus ya minimal kita tahu ya. Kita tahu sebelum kita melangkah kepada apa sih sebetulnya metode penelitian itu gitu. Bagaimana sih langkah-langkah penelitian itu yang harus dilakukan oleh seorang peneliti sehingga betul-betul nanti akan menghasilkan hasil riset yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, kemudian terkait dengan preposisi adalah pernyataan tentang sifat dari realita. Nah, preposisi ini dapat diuji kebenarannya karena ini merupakan bagian daripada pernyataan dari beberapa fakta. Nah, preposisi yang diuji kebenarannya itu disebut dengan hipotesis. Nah, hipotesis ini kalau dalam penelitian ya tentunya ada ya kalau kita ke kuantitatif ya, ada hipotesis nol, ada hipotesis alternatif. Nah, ini dua hipotesis. Kemudian ada lagi pembagiannya, ada hipotesis deskriptif dalam bentuk kalimat. Nah, ini salah satu. Nah, selain dari pada proposisi, tentunya kita mengenal adanya teori. Nah, teori adalah sarana pokok untuk menyatakan hubungan sistematis dalam gejala sosial maupun yang natur yang ingin diteliti. Nah, teori ini juga bisa menjadi sebuah batasan gitu ya, sebuah batasan dalam kita melakukan dasar-dasar riset. Jadi teori ini menurut Kernelinger adalah sebuah set konsep atau konstruk yang berhubungan dengan satu dengan yang lainnya. Suatu set dari proposisi yang mengandung suatu pandangan sistematis dari sebuah fenomena. Jadi ada fenomena yang dibatasi sehingga itu dijadikan sebagai dasar atau sebagai acuan dalam sebuah penelitian. Nah, kemudian kita bicarakan selain daripada proposisi, kemudian teori, kemudian dalil. Nah, tentunya ada yang kita sebut dengan fakta. Fakta adalah pengamatan yang diverifikasi secara empiris. Fakta dapat menjadi ilmu, tapi juga tidak gitu ya. Nah, jadi tidak semua fakta itu dapat menjadi ilmu. Nah, fakta yang bisa menjadi ilmu adalah fakta yang dikumpulkan secara sistematis dengan beberapa sistem serta beberapa pokok-pokok pengurutan, maka itu yang dikatakan bahwa fakta dapat menghasilkan ilmu. Tapi sebaliknya, jika fakta itu diambil secara random, secara acak, maka tidak bisa akan menghasilkan sebuah ilmu. Nah, ini yang yang perlu untuk digarisbawahi. Nah, seperti tadi yang disampaikan sebelumnya, bahwa teori itu akan menjadi sarana pokok untuk menyatakan hubungan sistematis dalam sebuah gejala sosial atau yang natur yang ingin diteliti. Jadi ada 3 hal yang harus diperhatikan jika ingin mengenal teori. Yang pertama adalah teori adalah sebuah set proposisi yang terdiri atas konstruk. Artinya ini ada hubungan yang sangat luas dengan unsur-unsur dalam set tersebut secara jelas. Nah, jadi konstruk itu memang harus terstruktur ya. Kemudian yang kedua, teori itu menjelaskan hubungan antar variabel atau antar konstruk
sehingga pandangan yang sistematis atas gejala atau fenomena-fenomena yang diterangkan oleh variabel itu dapat jelas kelihatan. Nah, kemudian yang ketiga adalah teori juga menerangkan tentang fenomena dengan cara menspesifikasikan. Jadi memberikan batasan yang jelas variabel mana yang berhubungan dengan variabel yang mana. Jadi kalau kita bicara variabel X dan Y, nah itu harus merupakan bagian daripada peran teori untuk menerangkan fenomena itu. Nah, tentunya selain daripada peran itu, teori juga disebut sebagai alat dari ilmu, tool of science. Nah, jadi kalau kita bicara tentang teori sebagai tool on science, ya tentunya kita akan bicara beberapa hal, yaitu peranan teori yang sangat penting. Ya, yang pertama adalah teori sebagai orientasi utama dari ilmu. Nah, fungsi pertama dari teori adalah memberikan batasan yang tadi sudah dijelaskan dengan cara memperkecil jangkauan atau range dari fakta yang akan dipelajari. Ya, tentunya ini akan membuat banyak fenomena atau gejala-gejala dari berbagai aspek itu akan dilakukan pembatasan. Jadi kita akan melihat dari aspek tertentu saja. Misalkan dapat dipelajari seperti aspek fisik dari aspek ekonomi, aspek penawaran dan permintaan terhadap bola kaki, dari aspek kimia, aspek sosiologi dan sebagainya. Jadi ini akan menjadi spesifikasi lebih detail ya, sehingga dalam melakukan riset ini menjadi acuan sehingga batasan-batasan itu menjadi jelas dan kita lebih fokus dalam meneliti nantinya. Kemudian yang kedua adalah teori sebagai konseptualisasi dan klarifikasi atau klasifikasi ya. Jadi untuk menggambarkan sistem klasifikasi dan struktur konsep, nah ini tentunya teori punya peranan yang sangat penting. Karena klasifikasi selalu berubah karena pentingnya suatu fenomena yang berubah-ubah. Kemudian yang ketiga adalah teori meringkaskan fakta. Jadi dengan adanya teori ini, hasil penelitian itu, hasil riset itu dapat digeneralisir sebagai hasil yang dapat dipahami dengan mudah. Nah, sehingga dapat memadu daripada generalisasi hasil riset itu menjadi satu pokok yang sangat penting dan menjadi sebuah pernyataan. Menjadi sebuah pernyataan yang itu menjadi kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian yang kelima adalah teori memperjelas celah kosong. Jadi, teori yang dikembangkan itu mampu memperjelas celah-celah kosong yang sebelumnya mungkin tidak ada. Nah, ini adalah daripada peran teori. Nah, itu tadi peran teori ya. Nah, kemudian peran fakta. Nah, jadi untuk fakta sendiri, nah ini kan ada saling keterkaitan antara fakta dan teori. Nah, jadi kalau tadi peran teori itu adalah sebagai orientasi utama dari ilmu, kemudian teori sebagai konseptualisasi dan klasifikasi, kemudian teori juga meringkaskan fakta, kemudian teori memprediksi fakta-fakta, artinya mampu untuk memproyeksikan ke depan seperti apa, kemudian fenomena yang akan berubah. Jadi itu yang dilakukan. Kemudian yang kelima tadi teori memperjelas celah kosong, artinya memberikan fakta-fakta baru sehingga yang tadi belum diketahui atau dieksplor itu menjadi pengetahuan baru dan temuan baru. Nah, sekarang bagaimana kalau kita balik peranan fakta terhadap teori? Nah, jadi ada 4 di situ. Nah, yang pertama adalah fakta menolong memperkasai teori. Jadi sebetulnya tanpa ada fakta tidak mungkin akan lahir sebuah teori. Nah, ini menarik gitu ya. Jadi dua sisi yang saling berhubungan. Yang kedua adalah fakta memformulasikan kembali teori yang ada. Artinya teori yang ada itu bisa berubah kalau misalkan ada fakta-fakta baru yang dapat dipertanggungjawabkan tentunya ya dengan dengan metode ilmiah ya.
Nah, itu bisa membuat perubahan daripada teori yang ada. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah fakta dapat menolak teori. Jadi tidak selamanya teori itu sesuai dengan fakta. Jadi fakta bisa menolak teori. Nah, yang terakhir adalah fakta mengubah orientasi teori. Nah, ini tentunya seperti diterangkan di atas bahwa fakta-fakta baru yang ada kalanya sesuai dengan teori jika teori tersebut didefinisikan kembali. Fakta-fakta tersebut ya memperterang teori dan mengajak seseorang untuk mengubah orientasi teori. Dengan adanya orientasi baru dan dari teori akan menjurus pula penemuan-penemuan fakta-fakta baru. Nah, ini secara sistematis fungsi dari teori dalam hubungannya dengan fakta, ya itu hubungannya sangat erat dan saling memberikan dukungan kepada penelitian dan di lain pihak bahwa penelitian juga memberikan kontribusi kepada teori. Nah, ini yang mungkin bisa disampaikan atau mungkin kalau kita tarik kesimpulan ya, dapat disimpulkan bahwa teori memberikan kontribusi terhadap penelitian antara lain dengan jalan yang pertama adalah teori meningkatkan keberhasilan penelitian karena teori dapat menghubungkan penemuan-penemuan yang tampaknya berbeda-beda ke dalam suatu keseluruhan serta memperjelas proses-proses yang terjadi di dalamnya. Jadi semakin banyak teori, logika sederhananya adalah akan meningkatkan tingkat keberhasilan dalam sebuah riset. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah teori dapat memberikan penjelasan terhadap hubungan-hubungan yang diamati dalam sebuah penelitian. Jadi teori ini dapat membantu hubungan kausal antara variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian. Nah, ini juga tentunya membuat kita sadar bahwa perbedaan sudut pandang tentang teori itu bukanlah hal yang harus diperdebatkan, ya, tapi kita harus melihat dari sisi sejauh apa kebenaran itu, argumentasi itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, karena teori ini selalu berubah. Nah, fakta juga akan selalu berubah. Nah, jadi penelitian juga akan memberikan kontribusi dan perubahan kepada teori. Dan teori itu juga tentunya akan berdampak kepada uji kembali dari fakta-fakta yang sudah ditemukan. Nah, ini adalah bagian daripada materi kita hari ini, pertemuan yang kedua. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan selamat belajar. Dan saya berpesan, mulailah belajar karena kebutuhan, bukan karena kewajiban. Karena sesungguhnya ketika kita menjadi pembelajar sejati adalah pembelajar yang tidak pernah berhenti pada satu titik. Dan selalu menganggap bahwa belajar adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan. Ya, kebutuhan setiap individu untuk berkembang. Untuk berkembang menjadi dewasa dan menuju masa depan yang gemilang. Sukses untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian. Sekali lagi kami ucapkan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.